Halo semuanya, kali ini kita akan membahas kisah Untung Surapati. Apa kamu sudah sering mendengar cerita yang satu ini? Kalau belum, yuk aku ceritain. Surawiro Aji melalui masa kecilnya sebagai budak belia. Ketika berusia 7 tahun, ia dibeli oleh Kapten Van Baber, seorang perwira company. 3 tahun kemudian, Van Baber menjualnya kepada Kapten Van Moor di Batavia. Tugasnya adalah melayani putri kesayangan keluarga Van Moor, Susan, serta membersihkan rumah sekaligus sebagai tukang kebun. Sejak Surawiro Aji tinggal di rumahnya, karir Kapten Van Moor melesat. Pangkatnya naik menjadi mayor dan ia juga diangkat sebagai anggota Raad van Indi atau penasihat gubernur jenderal. Kekayaannya juga meningkat pesat. Dari situlah Van Moor sering memanggil Surawiraji dengan nama Untung. Tumbuh besar bersama meskipun berbeda kasta, Susan dan Untung saling jatuh cinta dan menikah secara diam-diam. Mayor Van Moor yang saat itu sudah menjadi tokoh terhormat di pemerintahan merasa malu dan marah lalu menginstruksikan aparat untuk menangkap Untung. Untung segera dibekuk dan ditahan di Stadius, sebuah gedung museum sejarah di Jakarta saat ini. Selama masa tahanan, Untung disiksa karena berani jatuh cinta pada gadis Belanda. Terlebih lagi putri seorang pejabat tinggi. Ditahan, disiksa, sekaligus dipisahkan secara paksa dengan istrinya. Untung menjadi benci dan dendam terhadap Belanda dan bersumpah akan membalas segala perlakuan mereka terhadapnya. Dalam penjara, Untung kemudian menggalang kekuatan bersama para tahanan lainnya. Dia membakar semangat sekaligus memimpin gerakan pemberontakan para tahanan terhadap aparat. Penjara terbakar dan Untung bersama puluhan tahanan lainnya berhasil kabur dan menjadi buronan pemerintah Belanda. Selama menjadi buronan, Untung kerap kali merepotkan Belanda. Dia meluapkan kemarahannya dengan membuat onar di Batavia. Sasarannya adalah orang Belanda atau lokal yang dekat dengan pemerintah Belanda. Walaupun aparat kolonial selalu mengejarnya, Untung selalu mampu meloloskan diri. Batavia menjadi wilayah yang tidak aman akibat teror Untung dan gerombolannya. Akhirnya sikap pemerintah kolonial melunak. Belanda menawarkan Untung untuk menjadi anggota militer. Kemudian Untung ikut pelatihan militer Belanda hingga mencapai pangkat letnan. Setelah lulus akademi militer, Untung ditugaskan menjemput dan mengawal Pangeran Purbaya dari Banten yang menyerahkan diri kepada Belanda di Batavia. Dalam perjalanan mengawal Pangeran Purbaya menuju Batavia, serdadu Belanda pemimpin Van Drik Kuveler memperlakukan Pangeran Purbaya dengan sangat kasar. Untung tidak bisa menerima perlakuan ini. Situasi semakin memanas saat Kuveler juga menghina Untung sebagai mantan budak yang menjadi buronan lalu diangkat derajatnya oleh Belanda. Untung akhirnya lepas kendali. Pada 28 Januari 1684 di tepi Sungai Cikalong, Cianjur, terjadilah bentrok antara Untung dan Kuveler. Kuveler tewas bersama 2 serdadu Belanda yang membelanya. Serdadu lainnya memilih mengikuti Untung. Usai insiden berdarah ini, Pangeran Purbaya tetap ingin menyerahkan diri ke Batavia ketimbang timbul masalah yang lebih besar. Namun istri Pangeran Purbaya, Raden Ayu Gusikusuma, justru meminta Untung mengantarkannya pulang ke Kartasura. Raden Ayu Gusikusuma ternyata adalah putri seorang pejabat tinggi Mataram. Mereka berpisah jalan. Pangeran Purbaya dan pengawalnya menuju Batavia, sementara Untung dan beberapa pengikutnya mengawal Raden Ayu Gusikusuma ke Kartasura. Dalam perjalanan menuju Kartasura, Untung dan rombongan mampir ke Cirebon sekaligus menghadap Sultan untuk meminta bantuan logistik yang sudah menipis. Sultan Cirebon berhubung baik dengan Mataram, tempat asal R.A. Gusikusuma. Namun di Kesultanan Cirebon ini terjadi kericuhan akibat selisih paham antara Untung dan Raden Surapati. Salah seorang putra Sultan Cirebon, Raden Surapati, menyebut Untung sebagai buronan yang paling dicari Belanda dan dapat menyebabkan tentara Belanda datang ke Cirebon. Kericuhan mereda setelah Sultan Cirebon turun tangan lalu memutuskan Raden Surapati bersalah karena dianggap lebih berpihak kepada bangsa asing daripada sesama pribumi. Raden Surapati dijatuhi hukuman mati. Nama Surapati pun diberikan kepada Untung. Dari sinilah nama Untung Surapati mulai dikenal. Setelah mendapatkan bantuan logistik dari Kesultanan Cirebon, Untung Surapati meneruskan perjalanan ke Kartasura. Tiba di Kartasura, Untung Surapati disambut hangat oleh Patih Nerang Kusuma, ayah R.A. Gusikusuma.
Patih Nerangkusuma sudah mendengar laporan dari para bupatinya tentang perjuangan Untung Surapati melawan tentara Belanda selama perjalanan menuju Kartasura. Patih Nerangkusuma yang sangat anti Belanda sangat terkesan pada Untung Surapati. Beliau mengajak Untung Surapati bersama-sama memerangi musuh yang sama-sama mereka benci, yakni Belanda. Ketika Belanda mengirim 200 tentara ke Kartasura di bawah kepemimpinan Kapten Francis Drake untuk menangkap Untung Surapati, Patih Nerangkusuma sudah menunggu dengan jebakan. Pasukan Untung Surapati secara tiba-tiba muncul dari arah belakang pasukan Belanda lalu membuat kebakaran di sekitar keraton dan sebagian keraton agar Belanda tidak curiga bahwa keraton terlibat dalam jebakan ini. Di tengah kebakaran besar, pasukan Untung Surapati dengan cepat menyerang pasukan Belanda yang panik terkepung nyala api. Kapten Francis Drake, perwira senior terbaik Belanda yang sukses menaklukkan Trunojoyo dan Kesultanan Banten, gugur di tangan Untung Surapati. Sadar keberadaannya di Kartasura akan mengundang pasukan Belanda, Untung Surapati kemudian pergi ke Pasuruan. Dia berhasil mengalahkan Anggajaya, sang bupati Pasuruan, dan kemudian melarikan diri ke Surabaya. Untung Surapati kemudian mengangkat dirinya sebagai bupati Pasuruan dengan gelar Tumenggung Wiranegara. Sementara itu di Kartasura terjadi perebutan tahta antara Sultan Amangkurat III dengan Pakubuwono I yang didukung Belanda. Tahun 1705, Amangkurat III yang selama ini sangat anti Belanda melarikan diri ke Pasuruan, meminta perlindungan Tumenggung Wiranegara. Kartasura pun akhirnya menjadi boneka Belanda. Pada September 1706, gabungan pasukan Kartasura, Surabaya, Madura, dan Belanda di bawah kepemimpinan Mayor Govert Nou menyerang Pasuruan. Pertempuran di Banten, Bangil menewaskan Untung Surapati pada 17 Oktober 1706. Untung Surapati dikukuhkan sebagai pahlawan nasional Indonesia berdasarkan SK Presiden nomor 106 TK 1975 tanggal 3 November 1975. Moral of the story. Keberanian dan kemauan Untung Surapati yang begitu gigih membela pribumi sangatlah patut dicontoh. Hinaan yang ia terima diubah menjadi semangat patriotisme dan juga tanggung jawab bernegara. Pelajaran berharga apa saja yang dapat kamu petik dari sosok Untung Surapati? Komen di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video dan cerita sejarah selanjutnya.